Selamat siang Sobat Tribun Network dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan dari Kebonjeruk, Jakarta Barat bahwa ada insiden penusukan yang mengakibatkan korban berinisial SB 65 tahun ini bersimbah darah dan dilarikan ke RSPLMI. Kabar terkini yang kami dapatkan dari jajaran unit Reskrim Polsek Kebonjeruk, Jakarta Barat bahwa korban meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit PLMI. Dan diketahui juga memang pelaku ini berhasil diamankan sesaat setelah warga sekitar melaporkan kejadian ini ke Polsek Kebonjeruk. Dan saat ini pelaku sudah mendekam di jeruji besi, akan tetapi juga hingga saat ini polisi akan membawa jenazah korban ini ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi. Dan untuk motifnya sendiri memang pelaku ini kesal terhadap korban lantaran dia sudah menjual salah satu barangnya yakni tangki, dan juga yang mana sebelumnya memang korban ini juga kesal terhadap pelaku lantaran tidak kunjung melunasi hutangnya. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Jakarta Barat melaporkan. Wilayah Durika Pak, seperti apa Dan? Ya, baik, terima kasih untuk perkembangan dari kasus jadi penusukan ya di wilayah TKP-nya ada di wilayah Durikepa, Kecamatan Kebonjeruk. Jadi bisa kita sampaikan bahwa betul kemarin ya hari Selasa tanggal 30 September sekitar pukul 11.00 telah terjadi tindak pidana yaitu penusukan ya terhadap korban. Jadi pelaku dan korban ini merupakan memang masih ada kerabat tapi kerabat jauh ya, kerabat dari salah satu marga ya, kerabat satu marga. Jadi pelaku korban ini bekerja sebagai mempunyai kios gas LPG ya, di mana tempat kiosnya itu dimiliki oleh pelaku. Jadi korban ini menyewa dari pelaku untuk kiosnya tersebut. Nah, terus pelaku ini seringkali meminjam uang ya atau berutang kepada korban. Nah, tapi sampai dengan kejadian kemarin informasinya pelaku ini belum membayar atau melunasi utang-utangnya kepada korban. Nah, di kios tersebut ada barang milik pelaku yaitu sebuah tangki ya, tangki bekas minyak tanah lah ya yang ada di kios tersebut. Itu merupakan milik pelaku. Nah, pelaku mendapat informasi bahwa katanya tangki tersebut dijual oleh korban ya, jadi karena merasa kesal pelaku marahlah terhadap korban tersebut. Nah, kemudian pelaku setelah mengetahui kejadian tersebut marah, kemudian bermaksud datang untuk menganiaya korban dengan membekali diri dengan sebuah pisau dapur ya yang baru dibeli di salah satu toko di Pasar Patra ya yang dekat dengan TKP. Kemudian pelaku ini datang langsung menikam ya atau menusuk korban, yang mana pada saat itu korban sedang dalam posisi membungkuk ya, lagi membuka paket yang diterima di kiosnya tersebut. Jadi pelaku datang langsung menikam dari belakang ya, menikam ke punggung korban bagian agak ke bawah ya, bagian kanannya. Nah, melihat kejadian tersebut warga sekitar langsung berusaha datang melerai ya dan menolong korban. Kemudian korban langsung dilarikan ke rumah sakit dan kemudian pelaku berhasil diamankan, dan setelah itu langsung diamankan pula oleh tim reskrim dari Polsek Kebonjeruk. Pelaku ini diamankan di mana Pak? Pelaku diamankan di TKP ya. Jadi di TKP diamankan juga oleh warga bersama dengan dari unit Reskrim Polsek. Nah, untuk korban sendiri kondisinya sampai saat ini seperti apa Dan? Jadi untuk korban setelah di dalam penanganan ya, dilarikan ke rumah sakit, kemudian dalam perawatan, selang beberapa jam kemudian, 3 jam atau 4 jam kemudian dinyatakan korban meninggal dunia. Itu luka tusuknya itu berapa senti sih Pak? Jadi sampai sekarang korban kemudian setelah dinyatakan meninggal dunia dilarikan ke rumah sakit Polri ya untuk diotopsi. Bang, penegasan aja Bang, berarti motifnya ini karena pelaku kesal barangnya dijual sama korban? Ya betul, jadi motif pelaku ini merasa kesal ya kepada korban
karena ada barang miliknya yang dijual tanpa sepengetahuan pelaku, dijual korban tanpa sepengetahuan pelaku. Kapolsek, ini dia menjual barang itu, korban menjual barang itu karena kesal utangnya belum dibayar kan? Pelaku korban itu menjual barangnya karena kesal utang-utangnya itu sampai sekarang tuh belum dibayar. Ada barang milik pelaku, jadi dia bilang ya udah, jadi saya anggap untuk membayar utang-utangmu seperti itu. Pelaku ini kemudian masih kesal. Kalau nilai hutangnya sendiri berkisar berapa? Dari keterangan saksi-saksi yang diperiksa juga ya, informasinya nilainya masih mungkin puluhan sampai ratusan juta juga. Jadi akumulasi ya, sudah sering kali meminjam. Dan itu dia berarti sengaja beli pisau baru hanya untuk nusuk itu atau seperti apa? Ya, jadi setelah mengetahui kejadian tersebut, si pelaku ini merasa kesal ya. Kesal, kemudian pelaku ke pasar, ke salah satu toko di pasar untuk membeli pisau tersebut yang memang bertujuan untuk menganiaya korban. Berarti sudah direncanakan Ya, betul. pasalnya yang disangkakan? Jadi pasal yang disangkakan kita kenakan pasal 355 subsidiar 354 KUHP. Ya, penganiayaan berat yang direncanakan. Yang menyebabkan kematian. Iya. Ya, ancaman penjaranya berapa tahun? Ancaman penjaranya paling lama 15 tahun penjara. Siap, terima kasih Bang. Oke. Jangan lupa subscribe ya.